Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas tentang komunikasi terbuka antara remaja dan orang tua. Nah, ini penting banget karena banyak dari kita sebagai remaja sebenarnya pengen cerita, tapi bingung nih gimana cara memulai. Dan juga di materi ini Ibu yang akan jelasin apa itu komunikasi terbuka, manfaatnya, hambatannya, dan gimana cara memulainya. Nah, jadi komunikasi terbuka itu artinya kita dan orang tua ini sama-sama mau mengobrol dengan jujur dan juga terbuka. Bukan cuma orang tua yang ngomong nih, tapi dua arah. Mau dari anaknya, kita sebagai anaknya, dan juga orang tua dan juga mau berkomunikasi dengan sehat kepada kita. Dan juga kita bisa cerita apa yang kita rasakan dan orang tua juga mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Kenapa ini penting? Karena komunikasi terbuka itu bikin ada rasa percaya. Kalau kita sudah nyaman ngobrol dengan orang tua, masalah kecil pun bisa diselesaikan tanpa adanya drama. Selain itu, komunikasi yang baik mengurangi salah paham yang sering terjadi antara orang tua dan anak. Nah, walaupun komunikasi itu penting, nyatanya nggak mudah nih teman-teman. Pertama, karena beda generasi, cara pikir kita sama orang tua itu berbeda banget. Kadang yang menurut kita biasa aja, buat mereka bisa jadi masalah serius. Dan kedua, banyak remaja merasa nggak dipahami, terutama pada masa transisi seperti Ananda semua. Misalnya saat cerita, orang tua langsung salah tangkap atau memberi kesimpulan cepat. Itu sudah menunjukkan kalau misalnya orang tua tadi tidak mau mendengarkan kita sebagai anak untuk curhat. Yang ketiga, itu ada rasa takut dimarahi atau disalahkan. Ini yang sering buat kita memilih diam sebagai anak dan memendam perasaan. Dan terakhir, kadang kita merasa canggung dan malu nih kalau misalnya mau cerita hal pribadi kepada orang tua. Dan terakhir, kadang kita merasa malu dan canggung buat cerita hal pribadi kepada orang tua. Tapi tenang aja teman-teman, karena selagi itu masih bisa diatasi, sebuah hambatan itu wajar. Nah, manfaat komunikasi terbuka dengan orang tua itu apa sih? Jadi, ini ada dua manfaat untuk remaja itu sendiri maupun dalam keluarga. Jadi terhadap remaja itu emosi akan lebih stabil, punya tempat cerita, dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Karena kalau komunikasi terbuka berjalan dengan baik dan sehat, dampaknya besar. Sebagai remaja kita punya tempat buat curhat, sehingga emosi lebih stabil, kita nggak memendam semuanya sendiri. Dengan bercerita, kita dapat masukan yang lebih bijak dari orang tua, bisa kita ambil kesimpulan dengan lebih tenang dan percaya diri. Dan dalam keluarga juga, komunikasi yang baik buat suasana lebih adem, hubungan jadi lebih dekat, saling percaya meningkat, dan konflik bisa berkurang karena semuanya dibicarakan secara baik-baik. Dan juga suasana di rumah terasa lebih hangat. Nah, berikutnya cara memulai komunikasi terbuka itu gimana sih, Bu? Jadi dalam hal ini kita sebagai anak tuh nggak harus langsung cerita ke hal yang besar, kayak misalnya lagi ada masalah tuh nggak harus langsung ke sana. Kita bisa mulai dari obrolan kecil dulu, misalnya cerita tentang kegiatan hari itu, sekolah, atau hal yang kamu suka dan yang kamu lakukan pada hari itu. Saat menyampaikan sesuatu juga, jujur itu penting, tapi tetap sopan supaya orang tua tidak merasa diserang. Dan juga pilih waktu yang tepat. Jangan mulai ngobrol pas orang tua lagi ngerasa capek ataupun tergesa-gesa. Kalau ngobrol, langsung bikin canggung. Kamu bisa mulai lewat chat dulu. Kayak misalnya nih, kamu merasa, aku nggak dekat sama orang tua, tapi aku butuh cerita sama orang tua. Itu ada alternatifnya. Bisa melalui surat-surat kecil, notes, atau chat yang bisa kalian lakukan. Nah, komunikasi ini bisa dilatih. Jadi komunikasi terbuka itu bukan langsung jadi, tapi itu harus ada proses yang bisa dilatih sedikit demi sedikit. Mulai saja dari hal kecil, dari obrolan ringan. Semakin sering kita mencoba, semakin mudah kita membangun komunikasi yang sehat dengan orang tua. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tentu saja Ibu berharap kalau misalnya kalian semua berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita kali ini, entah dalam absensi, dalam respon, maupun dalam mengisi kuis ataupun refleksi yang akan Ibu kirimkan melalui link di classroom-nya nanti. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kali ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.